Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan, hari ini kita akan membahas kembali lanjutan materi perekonomian Indonesia kita dengan fokus pada kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia. Secara teoritis, arah kebijakan fiskal itu didorongkan pada awal kemunculannya digunakan untuk menstabilkan ekonomi makro. Jadi pada tahun 1930-an ketika terjadi krisis besar di dalam perekonomian dunia, semua orang berpikir pada saat itu bahwa supply create its own demand. Namun pada kenyataannya, supply yang ada di pasar atau barang-barang yang diproduksi di pasar sangat berlimpah. Sementara ada keterbatasan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu. Akhirnya, salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan perekonomian pada saat itu adalah menambah pendapatan masyarakat dengan menambahkan melalui kebijakan fiskal. Pada saat itu, skema kebijakan fiskal yang dilakukan dapat digunakan melalui skema subsidi maupun pengurangan pajak. Pada saat itu, di Amerika dan bahkan di beberapa negara-negara dunia sampai kemudian mendorong masyarakatnya untuk terus bekerja, ya, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan, namun harus dilakukan untuk memastikan, untuk menjustifikasi bahwa pemerintah layak memberi sejumlah uang kepada masyarakat. Nah, pada saat itu masyarakat diminta untuk menggali lubang, pemerintah membayar masyarakat untuk menggali lubang, dan kemudian masyarakat diminta untuk menutup lubang, dan pemerintah membayar lagi gaji masyarakat untuk menutup lubang tersebut agar apa? Agar masyarakat memiliki sejumlah uang untuk berkonsumsi. Hal itulah rekan-rekan yang menjadi awal dari kebijakan fiskal pada saat itu, di mana kebijakan fiskal bermanfaat untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, dalam perkembangan terakhir, kebijakan fiskal lebih fokus dengan cara mengurangi defisit. Kenapa? Pada tahun 1960-an, banyak negara-negara di dunia kolaps. Salah satunya adalah pengalaman di Indonesia, di mana bangsa Indonesia pada saat itu mencetak banyak uang, meskipun itu sumbernya dari kebijakan moneter, tapi pada saat itu kebijakan moneter dan fiskal tidak berdiri sendiri-sendiri. Sehingga seluruh uang yang dicetak itu digunakan untuk membiayai sejumlah pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Termasuk pada saat itu adalah banyaknya gedung-gedung baru, stadion GBK pada saat itu termasuk juga, dan salah satu yang terbesar juga adalah di Gedung Sarinah pada saat itu, yang termasuk gedung uh, tertinggi di Indonesia pada saat itu. Nah, konteks itulah yang kemudian menyebabkan bahwa terlalu berlebihan akhirnya upaya pemerintah untuk memberikan diskresi atau melakukan pengeluaran untuk mendorong perekonomian. Oleh karena itu, dalam beberapa buku lainnya akhirnya arahnya adalah kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran. Oleh karena itu, kalau kemudian kita taruh dalam prioritas saat ini, ya, prioritas satu di sebagian besar dunia, jadi kita tidak lihat di sebagian besar dunia adalah mengatasi defisit APBN. Jadi fokusnya itu. Kemudian dan prioritas keduanya baru untuk mendorong stabilitas ekonomi makro. Namun kondisi tersebut tentunya berbeda pada saat krisis. Pada saat krisis, kalau teman-teman lihat, bahkan
sampai ada di undang-undang di mana defisit APBN hanya dibatasi pada persentase angka tertentu. Nah, ketika krisis terjadi, persentase itu dilonggarkan, jadi defisit APBN bisa lebih besar. Nah, hal itulah yang mendorong bagaimana arah kebijakan fiskal terjadi pada saat ini yang lebih difokuskan agar seluruh pemerintah di dunia, termasuk juga pemerintah daerah, itu memastikan bahwa mereka mampu menjaga defisit anggarannya. Jangan sampai lebih besar pajak dibandingkan tiang atau lebih besar pengeluarannya dibandingkan pendapatan dari pajak. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah tercermin dari APBN. Jadi kalau teman-teman lihat, seluruh kebijakan fiskal itu cerminnya ada di APBN. Di situ ada pengeluaran negara, penerimaan negara, termasuk penjelasan bagaimana pengeluaran negara dan penerimaan negara itu bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, termasuk stabilitas harga. Nah, APBN, kalau teman-teman lihat, dikatakan sehat dan kuat apabila tidak syarat dengan beban atau fiskal non discretionary, sehingga akan memberikan ruang gerak yang luas bagi kebijakan pemerintah. Jadi ketika pengeluaran pemerintah bisa melakukan diskresi terhadap pengeluaran-pengeluaran itu, atau diskresi itu adalah pilihan kebijakan yang dilakukan atau tanpa memperhatikan sejumlah aturan atau rule yang berlaku. Nah, itulah yang kemudian diskresi, seperti kalau layaknya misalnya kalau teman-teman lihat pada saat-saat tertentu ada polisi lalu lintas, karena diskresinya dia bisa menyetop perjalanan seorang lampu merah meskipun orang tersebut berada dalam jalurnya adalah jalur hijau, sudah hijau lampunya, tapi karena diskresi polisi dia berhak menyetop kendaraan tersebut untuk membiarkan kendaraan yang lain, misalnya ambulans lewat dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan diskresi. Jadi APBN dikatakan sehat apabila tidak syarat dengan beban fiskal non discretionary. Jadi harapannya adalah sifatnya non discretionary. Kalau teman-teman lihat, tidak syarat dengan beban fiskal non discretionary. Nah, harapannya fiskal itu disiplin. Jangan sampai fiskal itu digunakan untuk macam-macam. Semuanya target lurus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini yang pernah kita bahas sebelumnya. Sebelum tahun 2000, APBN menerapkan anggaran berimbang dan menerapkan prinsip T-account. Nah, namun sesungguhnya sebelum tahun 2000, penganut prinsip anggaran defisit mengingat bahwa komponen pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri ada perolehan hasil investasi dan dari saham pemerintah pada sejumlah BUMN diperhitungkan sebagai penerimaan negara. Jadi ada perbedaan arah dalam pengelolaan APBN, paling tidak dari penggunaan cara membaca APBN-nya. Jadi setelah tahun 2000, APBN menerapkan Governance Financial Statistic, standar internasional pelaporan keuangan pemerintah. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada laporan keuangan dari pemerintah yang penuh diskresi, penuh kepentingan politik di masing-masing oleh presiden, dan semuanya bisa terpantau. Nah, inilah yang salah satu pelajaran penting yang kemudian diterapkan di seluruh negara pasca krisis tahun 1999. Nah, ini kasusnya di Indonesia. Jadi sebelum tahun 2000 itu penganut prinsip anggaran defisit, bahwa komponen pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dan atau perolehan investasi itu diperhitungkan sebagai penerimaan negara. Nah, ini yang membuat absurd sebenarnya. Kenapa? Karena pembiayaan dari hutang maupun dari penjualan BUMN misalnya itu justru merupakan hutang. Ya, dalam konteks ini kalau teman-teman belajar di akuntansi, konteksnya hutang. Jadi bukan penerimaan, tapi pada saat itu diakuinya sebagai penerimaan. Oleh karena itu terjadi mislead dalam membaca APBN dengan T-account. Nah, oleh karena itu ketika dia dibuat dalam E-account,
maka dia akan kelihatan berapa penerimaan bersihnya, dan berapa pengeluarannya. Sementara pembiayaan terhadap defisit utang maupun investasi itu menjadi pembiayaan atas defisit. Jadi bisa diberlakukan sebagai hutang luar negeri. Ini kita lihat pembiayaan anggaran secara eksplisit mulai diperlihatkan dalam APBN. Jadi fungsi komponen pembiayaan anggaran adalah untuk membiayai defisit atau menampung surplus. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika dia dibentuk dalam e-account atas bawah, penerimaan di atas, pengeluaran di bawah, itu akan menunjukkan secara detail bahwa berapa besar defisit yang harus dibiayai oleh APBN, berapa besar surplus yang harus bisa ditampung oleh APBN. Jadi pembiayaan defisit adalah ini, kalau teman-teman lihat, semua jenis pembiayaan digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih. Nah, ini jadi pembiayaan luar negeri itu sebenarnya ada istilahnya, kalau ada udang di balik batunya, di mana ada persyaratan-persyaratannya. Nah, ini yang kemudian harus diakui bahwa pembiayaan luar negeri yang harus diakui sebagai upaya untuk penambahan defisit hanya pembiayaan luar negeri bersihnya, setelah mengurangi biaya-biaya. Jadi biaya-biaya misalnya ada bantuan pembangunan waduk. Nah, biasanya di situ konsultannya asing dan seterusnya, sehingga yang murni dari Indonesia paling semennya, tenaga kerja lokalnya, dan seterusnya. Jadi itu yang masuk dalam kategori pembiayaan luar negeri bersih. Di luar pembiayaan yang kemudian kembali ke negara asalnya, itu yang kemudian digunakan sebagai pengurang untuk pembiayaan luar negeri bersih. Pembiayaan luar negeri berperan sebagai pembiayaan defisit, berperan sebagai alat untuk memperkirakan dampak operasi keuangan pemerintah terhadap perekonomian. Kemudian di situ ada perubahan di dalam kewajiban pemerintah, baik yang berkaitan dengan pembayaran kembali masa datang maupun perubahan likuiditas yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi hal-hal ini yang menjadi aspek yang perlu diperhatikan ketika sebuah negara melakukan pembiayaan terhadap defisit anggarannya. Nah, ini adalah konsep defisit anggarannya. Jadi secara konseptual, jadi teman-teman lihat tadi bahwa awalnya digunakan untuk stabilitas makro, tapi kemudian berkembangannya jadi lebih banyak anggaran negara itu fokus pada pengelolaan defisit anggarannya. Nah, defisit anggaran itu ada dua, keseimbangan umum, yaitu selisih antara pengeluaran dan penerimaan negara, atau keseimbangan primer, merupakan selisih antara pengeluaran pemerintah di luar pembayaran hutang pinjaman dengan penerimaan. Jadi pengeluarannya itu memang pengeluaran primer, pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan, tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembayaran hutang. Kalau keseimbangan umum, pengeluarannya itu memasukkan pengeluaran hutang. Karena itu kalau teman-teman nanti membandingkan keseimbangan dan keseimbangan primer, itu punya aspek yang berbeda. Jadi ini pembiayaan dikelompokkan dalam menjadi dua. Jadi ada pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Jadi ingat, dalam konteks kebijakan fiskal, pada akhirnya kita akan fokus bagaimana mengelola defisit anggaran. Nanti kita lihat dinamika-dinamikanya. Kemudian pembiayaan dalam negeri itu ada bermacam-macam, ada pembiayaan sektor perbankan dalam negeri. Jadi basisnya adalah sektor perbankan dalam negeri yang dapat berupa pinjaman atau kredit bank. Jadi ada kredit bank yang dipinjamkan untuk membiayai operasi-operasi pemerintah, atau penggunaan sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya yang tersimpan pada rekening-rekening pemerintah. Nah, jadi kalau kemudian ada namanya sisa anggaran dari pemerintah, sisa anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya tersimpan pada rekening pemerintah, baik di bank umum maupun di bank sentral, itulah yang kemudian bisa digunakan untuk pembiayaan anggaran. Atau kemudian penambahan simpanan pemerintah di sektor perbankan. Jadi kalau teman-teman lihat, banyak kasus di mana perbankan banyak menyimpan dananya di bank. Jadi itu menjadi hal yang kemudian tidak bisa diserap oleh
dalam pelaksanaan kebijakan fiskal secara efektif. Ada kemudian sektor non perbankan dalam negeri. Salah satunya adalah privatisasi BUMN, kemudian ada penjualan obligasi pemerintah. Nah, ini yang sedang dilakukan sekarang lewat Sun maupun lewat beberapa instrumen obligasi pemerintah lainnya, termasuk penjualan aset perbankan serta penyertaan modal pemerintah. Jadi ini adalah sektor non perbankan. Jadi pembiayaan dalam negeri ada dua, sektor perbankan maupun di sektor non perbankan. Jadi kalau teman-teman lihat note-nya, hasil privatisasi merupakan penjualan aset restrukturisasi perbankan tidak dapat dianggap sebagai unsur penerimaan negara. Nah, jadi ini kasus terjadi pada tahun 1999. Jadi di mana pemerintah waktu mengucurkan BLBI dan kemudian seluruh aset perbankan itu dikumpulkan dalam namanya BPPN, Badan Pengelola Aset, kemudian aset itu akan dijual. Nah, hal itu tidak termasuk bagian dari penerimaan negara karena itu merupakan recovery dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sementara ini pembiayaan luar negeri bisa dilakukan oleh pinjaman program maupun pinjaman proyek. Jadi pinjaman program dalam bentuk program-program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, seperti misalnya kalau teman-teman lihat ada program PNPM dulu. Nah, itu adalah bantuan program. Atau kemudian ada bantuan proyek. Proyeknya dalam bentuk fisik. Nah, kalau program biasanya dalam bentuk non fisik. Salah satunya PNPM, dan biasanya di situ ada value-value tertentu dari yang memberi bantuan untuk sedikit mengubah tata cara atau institusi yang ada di Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat bagaimana kemudian PNPM itu mengubah cara pikir melakukan berkegiatan, tidak lagi banyak fokus pada gotong royong, namun semuanya diarahkan bagaimana skema-skema itu lewat skema-skema pasar, yaitu lewat skema pasarnya seperti apa? Lewat tender. Jadi meskipun masyarakat yang akan mengadakan, masyarakat yang akan terlibat, misalnya kalau teman-teman ada, kalau di pengadaan itu ada pengadaan swakelola tipe 3. Nah, itu adalah bagian bahwa masyarakat pemerintah ingin melibatkan masyarakat, namun masyarakat harus mengikuti skema-skema pasar untuk itu. Masyarakat harus mengajukan tender untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu. Itulah yang salah satu aspek bagaimana institusionalisasi, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program-program pemerintah itu harus melewati skema pasar, skema eligibilitasnya harus baik, dan itu harapannya untuk mengurangi diskresi dari pengambil kebijakan untuk memberikan sesuatu anggaran kepada sesuatu yang kurang produktif misalnya. Nah, dengan dia terlibat dalam bentuk tender, maka semuanya akan lebih terukur. Kalau pinjaman proyek jelas, pinjaman proyek itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia misalnya. Pinjaman luar negeri dikenal dengan sebagai penerimaan pembangunan dulu dalam konsep di account, tapi sekarang tidak lagi. Semua pembiayaan luar negeri itu di treat atau diberlakukan sebagai bentuk dari pembiayaan defisit. Nah, ini catatannya, sehingga kalau menurut GFS yang terbaru, jadi financial statement yang terbaru yang secara global adalah government financial statement-nya tidak dianggap sebagai penerimaan tapi unsur pembiayaan negara. Nah, itulah yang sehingga kemudian kita akan melihat itu secara fair bahwa itu bukan penerimaan tapi itu adalah hutang. Nah, peran pembiayaan dalam negeri diharapkan semakin meningkat. Jadi sehingga kita tidak terlalu mengandalkan pembiayaan luar negeri atau hutang. Nah, pinjaman dari perbankan ini skemanya. Nah, kalau pinjaman dari perbankan skemanya akhirnya money creation. Dan itu bisa mendorong inflasi. Seperti yang kalau teman-teman lihat kejadiannya di kasus krisis ini.
di kasus krisis moneter ini ada namanya burden sharing ya, nanti akan kita jelaskan di minggu depan bagaimana skema pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang ada untuk mengantisipasi krisis akibat pandemi COVID ini. Jadi ada skema di mana Bank Indonesia lewat skema perbankannya membantu membeli surat utang negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat pandemi. Kemudian kalau pinjaman luar negeri selain terbatas, di situ ada berbagai credit worthiness. Jadi itu perlu seberapa berharganya atau seberapa layak kita akan melakukan kredit. Di satu sisi pemberi kredit juga akan menilai kredit worthy seberapa layak negara ini dapat menerima kredit, sehingga tidak semua negara bisa menyalurkan kredit kepada kita. Kemudian kalau pinjaman luar negeri kita akan terkena beban utang dan beban utang bagi generasi berikutnya. Nah, kalau bagi obligasi pemerintah ini terkait dengan cash flow. Jadi dari konteks inilah kemudian kita akan bisa melihat bagaimana pembiayaan anggaran ini. Jadi pembiayaan anggaran tentunya sangat penting untuk pembangunan kita. Oleh karena itu, kenapa korupsi itu menjadi momok dalam pembangunan? Itu karena korupsi menggerogoti anggaran negara yang sudah sangat sempit ini. Sehingga kalau teman-teman lihat kasus yang terbaru di mana Sri Mulyani diminta oleh ketua pimpinan-pimpinan MPR untuk diganti, kenapa? Karena dia mengkat beberapa anggaran di MPR. Nah, inilah tren inilah yang menjadi hal menjadi tantangan dalam pengelolaan fiskal, di mana semua orang kadang-kadang tidak ingin anggaran yang mereka terima itu dipotong untuk melakukan program-programnya. Kenapa? Karena di situ ada skema insentifnya. Jadi ini teman-teman, atau bisa dilakukan dengan kebijakan lain seperti privatisasi, kemudian kontrol terhadap industri dan seterusnya. Nah, itu konteks konsepnya. Bagaimana kondisi masalah ekonomi Indonesia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum sustainable. Kenapa? Karena berbasis pada sektoral. Jadi kebijakan perekonomian Indonesia banyak berbasis pada sektor lahan dan semuanya berbasis pada sumber daya alam. Inilah yang kemudian dianggap kurang sustainable. Kenapa? Karena di situ akan sangat bergantung pada pasar harga komoditasnya, kemudian akan sumber daya alam bagaimanapun akan habis, sehingga kalau kita tidak bisa merawat alamnya, maka di masa depan, generasi-generasi depan, kondisi kita akan habis semuanya. Kita tidak memiliki sumber daya lagi untuk pembangunan. Kemudian kenapa? Salah satunya adalah pertumbuhan yang kurang didorong oleh perkembangan investasi. Jadi oleh karena itu di masa kepemimpinan Pak Jokowi, investasi coba digait karena itulah yang sustainable. Karena dengan investasi orang benar-benar tahu dia benar-benar ingin bekerja atau berinteraksi di Indonesia, kemudian dia paling tidak dia masuk ke situ tuh punya komitmen beberapa tahun. Nah, sementara kalau kemudian itu hanya mengandalkan pada sumber daya alam, tantangannya tentunya sangat besar karena sumber daya alam itu dengan cepat rusak, sementara recovery-nya itu butuh waktu yang cukup lama. Kondisinya investasi kurang bergairah, kemampuan pemerintah melakukan investasi kurang karena pemerintah harus membatasi, harus mengerem pembiayaan fiskal. Yang APBN mengalami defisit karena kebutuhan atas belanja negara yang tinggi. Jadi kenapa? Karena Indonesia luas banget, populasinya besar. Tapi di satu sisi tingkat pendapatannya rendah. Kenapa? Karena itulah sumber pajaknya tentu tidak terlalu banyak. Tingkat pengangguran Indonesia tinggi dan tingkat kemiskinannya juga tinggi. Seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Inilah yang menjadikan tekanan fiskal, sehingga bagaimana kita bisa punya sumber pendapatan negara yang sustain sementara kondisi negara kita
sangat luas, kita butuh infrastruktur untuk mengkonekkan semuanya, dan itu dilakukan dengan laut tidak terlalu efektif, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kebanyakan belanja negara tidak diskresioner. Jadi pembelanjaan negara itu tertentu, sudah ada jatahnya A, B, C, dan seterusnya. Dan investasi pemerintah masih 20% dari total penerimaan. Jadi belanja modal oleh pemerintah itu masih sangat kecil. Jadi hal itulah yang menyebabkan menjadi tantangan dalam perekonomian Indonesia. Jadi filosofi arah kebijakan fiskal saat ini di Indonesia adalah filosofi arah kebijakan fiskal seperti ini, penerimaan negara sama dengan belanjaan negara. Jadi konsepnya kita adalah bagaimana kita mencari keseimbangan. Nah, secara sederhana ini yang kemudian upaya-upaya kita saat ini diarahkan untuk penanggulangan defisit. Jadi kalau bisa kita menurunkan defisit dan kita mencoba mencari anggaran berimbang, dan kalau bisa kita bisa surplus fiskal. Nah, ini yang kemarin teman-teman, upaya pemerintah mencapai sasaran ekonomi bisa melakukan melalui anggaran pendapatan belanja negara lewat pengeluaran pemerintah dan pajak. Jadi faktor pengendalinya adalah dua ini, pengeluaran pemerintah dan pajak. Pajak digunakan untuk mengerem. Jadi kalau atau kemudian digunakan untuk fungsi distribusi. Jadi kita di sistem pajak kita proporsional, di mana kalau teman-teman lihat PPh yang baru, harmonisasi peraturan perpajakan, semakin tinggi pendapatannya, maka semakin besar pajaknya, yang itu akan dialihkan ke orang-orang dengan pendapatan yang rendah. Ini mekanisme kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal diharapkan bisa mendorong pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Harapannya kalau pengeluaran pemerintah dinaikkan, permintaan barang dan jasa akan naik. Ini akan mendorong produksi barang dan jasa akan naik. Di satu sisi kalau pajaknya dikurangi, maka pendapatan real juga akan naik. Artinya kita akan punya pendapatan cukup banyak untuk kita melakukan konsumsi, asal supaya kemarin jangan sampai kita terjebak pada kasus di mana ternyata pendapatan kita digunakan untuk konsumsi hal yang tidak yang kurang produktif, salah satunya adalah rokok. Nah, harapannya kalau kita membeli lebih banyak barang dan jasa, maka kita akan punya ekonomi yang lebih meningkat. Ini adalah fungsi kebijakan fiskal, ada fungsi alokasi, stabilisasi, dan fungsi distribusi. Oke. Nah, ini teman-teman bagaimana perkembangan pendapatan negara di Indonesia terus naik ya. Jadi pendapatan negara kita terus naik, dan kalau teman-teman lihat pendapatan negara terhadap APBN awalnya gapnya antara target dan realisasi cukup tinggi, namun lama-lama kita bisa dorongkan pendapatan negara dan realisasinya lebih besar, realisasinya dibandingkan targetnya. Ini tentunya menjadi hal yang sangat baik bagi dalam perekonomian. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini persentasenya 102% sekarang ya, meskipun kondisi itu pernah terjadi pada tahun di awal-awal Pak zaman Pak SBY juga meningkat. Nah, nanti mudah-mudahan ini memang tantangannya berat karena COVID. Ini adalah penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam merupakan salah satu yang terbesar ya, itu kemudian mulai dikurangi kalau teman-teman. Ini salah satunya adalah upaya mengerem kelestarian, untuk menjaga kelestarian hutan di zaman Pak Jokowi, di mana di situ
larangan untuk melakukan moratorium, banyak moratorium kawasan hutan, eksploitasi kawasan hutan untuk mencegah deforestasi. Ini pada zaman-zaman ini terjadi. Kemudian ini adalah penerimaan perpajakannya. Jadi penerimaan perpajakannya, meskipun penerimaannya tinggi, ternyata penerimaan perpajakannya selalu masih berada di bawah dari target. Jadi kalau teman-teman lihat, meskipun demikian, semakin lama semakin mendekati. Dan yang terakhir adalah tax ratio-nya. Jadi tax ratio ini adalah seberapa total pendapatan pajak termasuk SDA terhadap PDB nominalnya. Jadi rata-rata di Indonesia sempat tinggi tahun 2008, tapi sekarang terus menurun, mulai naik lagi baru tahun 2018 pasca amnesti pajak. Baik, demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.